Hana Bank sebagai salah satu bank terbesar di Korea Selatan melakukan segala upaya yang memungkinkan untuk menjadi salah satu dari 50 lembaga keuangan terbaik di dunia. Berperan penting sebagai mitra finansial berstandar global, Hana Bank hadir di berbagai belahan dunia, seperti di New York, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Cina. Sebagai pemain perbankan global, Hana Bank melayani nasabah Indonesia dengan sangat memuaskan dan memberikan pengalaman perbankan yang unik. Dengan jaringan dan pelayanan berstandar internasional, Hana Bank berkomitmen menjadikan nasabah sebagai mitra finansial terbaik. Kejujuran dan kepercayaan merupakan dua nilai utama yang tidak akan pernah berubah. Hana Bank berkomitmen untuk senantiasa menjaga kejujuran dan kepercayaan juga pada saat-saat terburuk. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Handito Eros, where you can find tips and strategies in creative Eros, dan dialog kembali kami lanjutkan. Kita ke Pak Handito. Pak Handito, sebetulnya bagaimana sih memuaskan pelanggan atau dalam hal ini nasabah misalnya? Konsumen itu kan puas kalau kebutuhan, keinginan, dan harapannya terpenuhi, kan gitu. Memang menjadikan konsumen puas itu perlu digarisbawahi, apalagi di bisnis perbankan. Hanya saja memang membuat konsumen puas kan tidak selalu loyal ya. Tapi kebalikannya juga membuat konsumen loyal itu kadang-kadang tidak jadi puas juga ya. Saya pernah punya pengalaman inilah makan siang gitu di langganan saya, kalau di kampung sana, di Jombang sana ada warung pecel lele gitu. Debbie kayaknya suka ya? Suka lele kan? Enggak, Pak. Enggak ya? Sukanya sushi. Sukanya sushi dia. Jadi saya kalau lagi mudik begitu, saya selalu menyempatkan diri ke warung pecel lele tadi. Suatu ketika saya lagi ke sana, terus saya pesan, Mbak, lelenya langsung pesen 3 porsi. Saya kalau pesen langsung 3 porsi karena biar cepet makannya, biar nggak nunggu kan gitu. Cuman ini ya minta yang kecil-kecil, jangan yang gede, saya bilang gitu. Maksud saya kalau kecil-kecil kan lebih gurih kali dia. Lagi pula kalau kecil dapatnya 2, kalau gede nyatu. Ternyata si pelayan warungnya bilang, Mas, kalau semua orang minta kayak sampean begini, minta yang kecil-kecil, terus yang gede siapa yang pesen, dia bilang kan gitu. Malah dimarahin gue gitu. Tapi meskipun begitu, saya loyal loh sama warung pecel lele tadi. Tiap kali mudik ke Jombang, saya selalu mampir ke warung pecel lele tadi, dan warung pecel lele tadi memang menjadi yang paling rame di sana gitu ya. Artinya begini loh, sekarang ini kalau kita bicara membuat konsumen loyal, itu memang mestinya harusnya membuat konsumen puas, kemudian jadi loyal gitu. Meskipun dalam kondisi tertentu kayak tadi tuh nggak puas pun bisa loyal gitu ya. Tapi itu kan kasus khusus gitu. Kata orang, kamu di pelet soalnya di situ. Gitu. Yang disebut pelet itu sebenarnya kalau dalam kita bicara bisnis manajemen adalah service yang baik. Jadi kalau kembali dalam case-nya Hana Bank gitu ya, customer engagement itu membangun kedekatan dengan pelanggan kan seperti pelet gitu ya. Membangun kedekatan dengan pelanggan dengan cara yang lokal, dengan cara yang customize gitu. Karena pada dasarnya konsumen itu baru mau puas, dan kemudian karena kebutuhan keinginannya terpenuhi itu karena kita melakukan customization. Kita nggak bisa bikin standar layanan yang sama semua orang. Kan konsumen itu pada dasarnya berbeda semua, tidak ada konsumen yang sama kan gitu. Tapi kemudian apakah setiap yang puas kemudian loyal, ataupun yang loyal apakah akan berarti juga puas? Itu bagaimana Pak hubungannya Pak? Ya, kalau boleh pakai rumus gitu ya, kira-kira kalau meskipun sebenarnya tidak ada rumus di sini ya. Kalau katakan ada konsumen yang dari 100% konsumen, katakan 90% yang puas gitu. Dari 90% yang puas ini nanti akan sebagian akan loyal. Misalkan katakan 60% akan loyal. Artinya ada konsumen yang puas tapi tidak loyal kan gitu. Tapi jangan dibalik loh ya. Kalau konsumennya tidak puas, jangan diharapkan loyal kayak tadi. Kalau konsumennya yang
Karena ada juga konsumen yang tidak puas tapi loyal. Itu biasanya karena terpaksa. Gitu. Oke, kita kembali ke kasus Hana Bank sendiri. Dalam sebuah laporan, Pak Lim disebutkan bahwa visi Bank Hana ini adalah menjadi bank komersial yang mengglobal sekaligus lokal, atau kita kenal istilah glokal. Bisa Anda jelaskan mengenai glokal ini? Glokal itu maksudnya bahwa Hana Bank itu menerapkan standar pelayanan yang global. Karena kita tahu bahwa Hana Bank merupakan bank yang global, internasional. Kita ingin melakukan pelayanan yang global itu, tetapi untuk customer yang lokal atau pasar yang lokal. Jadi seperti kita tahu bahwa saat ini CEO kita adalah orang Korea, Mr. Choi Chan-sik. Kalau kita lihat saat ini mungkin kita lihat sangat Indonesia. Kenapa sangat Indonesia? Beliau itu memakai kumis yang merupakan ciri khas orang Indonesia. Aslinya pakai kumis? Enggak. Aslinya enggak pakai kumis. Dan bukan hanya Mr. Choi. Setiap director yang dikirim ke Indonesia harus memakai kumis. Itu merupakan simbol bahwa kita itu benar-benar mau mendekatkan diri pada budaya mendekatkan diri kepada culture Indonesia atau lokal. Oke. Mungkin pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi.